Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Nur Sidik dengan NIM 1208030022, kelas Sosiologi 3E. Alhamdulillah, di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Islam sebagai kependudukan. Islam, kependudukan, dan lingkungan hidup. Untuk memenuhi tugas UTS Tafsir Sosial. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum ilmu bayan bainahum. Al-Sadaqallahul Azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in, sampailah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua, walaupun misalkan kita adalah umat yang paling akhir, umat akhir zaman, umat yang paling akhir dari segala akhir, tidak lagi ada umat selain kita, umat yang paling terakhir. Jika diibaratkan di dalam pisang, kita adalah umat yang paling bawah. Dari runtuhan pisang yang segitu banyaknya, kita merupakan yang paling bawah, unit terkecil dari pisang tersebut. Tetapi jangan kecil apa ya namanya, jangan kecil harapan kita. Jangan menyesal karena kita sebagai umat Nabi Muhammad, mengapa kita dimasukkan umat yang paling akhir, mengapa kita dimasukkan umat yang paling unit terkecil jika misalkan diibaratkan dalam pisang. Karena dibalik itu semua ada hikmahnya masing-masing. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran, Alladzina idza asabat musibah qalu di dalam Al-Quran, jika kamu mendapatkan musibah, ingatlah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingatlah bahwa segala sesuatu bentuk yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam fana, itu adalah segalanya Allah lah yang apa? Yang menggerak-gerikan seluruh makhluk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak lain dan tiada bukan, ingatlah kepada Allah. Jika kita mendapatkan musibah, ingat kepada Allah. Jika kita mendapatkan kenikmatan, ingat kepada Allah. Jangan lupa untuk bersyukur. Segala satunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mendapatkan musibah, berarti Allah sedang menguji kita. Supaya apa? Supaya ditaikkan harkat martabat derajat, supaya kita dinaikkan harkat martabat derajat kita. Tetapi awas, jika kita sanggup dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita akan lulus ujian tersebut. Jika kita tidak sanggup atau kita berputus asa dan lupa kepada Allah, maka awas, berarti kita tidak akan ikhlas. Ibaratnya seperti ini logikanya.
Jika kita lagi sekolah, pasti kita akan mengalami yang namanya ujian. Ujian tersebut untuk apa? Supaya kita melatih kepintaran kita, kepandaian kita, kecerdasan kita. Bagaimana sikap kita sebagai pelajar untuk mempertanggungjawabkan pelajaran yang telah kita pelajari. Bagaimana cara kita mengerjakan dengan sejujur-jujurnya, dengan benar-benar hasil dari ide kita, gagasan kita, bukan dari hasil mencontek. Nah, jika misalkan kita lulus, berarti secara otomatis kita akan naik kelas. Nah, begitu juga dengan manusia. Jika kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diuji oleh Allah. Untuk apa? Supaya kesabaran kita, keimanan kita, ketakwaan kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dimana kita sudah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, nah kita akan naik harkat markat derajat. Oleh karena itu berbahagialah ketika kita mendapatkan musibah atau ujian, berarti kita sedang berapa langkah lagi kita akan naik derajat kita, harkat martabat derajat kita. Dan jika kita mendapatkan kenikmatan, kita jangan lupa kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jika misalkan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan, niscaya akan menambah apa? Menambah nikmat yang Allah berikan. Tapi jika kita kufur kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, maka niscaya akan azab Allah kepada kita. Oleh karena itu jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai nikmat makan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Atau jangan jauh-jauh ketika kita mengukur nikmat, jangan jauh-jauh mengukur kepada yang belum kita ketahui, atau belum kita atau belum kita raba, belum kita lihat. Kita lihat saja diri kita, dari mulai mata, hidung, telinga, mulut, masing-masing berbicara porosnya. Mereka tidak mengimbangi atau mereka tidak berebutan dengan tugasnya masing-masing. Misalkan ada mata ingin berbicara, tidak. Mereka bekerja semestinya, semesti porosnya. Mata tidak pernah ingin belajar bercium atau misalkan mencium sesuatu bau aroma apa, tidak. Diserahkan kepada hidung. Atau misalkan ketika ada yang sakit, tangan misalkan kita terjepit, tangan terasa sakit tetapi tangan tidak memaksakan untuk menangis. Siapa yang menangis? Mata. Mereka bekerja seperti porosnya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Islam merupakan agama yang paling luhur, agama yang paling indah, agama yang paling di atas dari segala. Kenapa? Allah berfirman, "Indina indallahil Islam." Agama Islam itu merupakan agama yang benar-benar toleran. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena memang seperti itu. Agama Islam lahir adalah rahmatan lil alamin. Agama Islam tidak menyarankan untuk berperang, tidak menyarankan untuk membunuh orang-orang yang bukan non Islam, bu, tidak. Lantas muncul sebuah pertanyaan, bagaimana perang di zaman dahulu terjadi? Katanya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, tetapi mengapa Islam membantai orang-orang kafir? Nah, dalam hal tersebut, dalam pandangan tersebut, kita tidak boleh melihat atau menjudge dalam satu pandangan saja atau dalam satu realita yang kita lihat saja. Karena banyak sekali, sangatlah begitu banyak realita yang dimana mencerminkan Islam itu benar-benar toleran. Nah, seperti kita dalam Piagam Madinah. Jika kita melihat Piagam Madinah, di sana Rasulullah tidak memaksa kepada orang-orang kafir untuk masuk Islam. Tapi Rasulullah apa? Nah, di sana Rasulullah dalam Piagam Madinah tersebut menginstruksikan bahwasanya kehidupan itu seperti ini. Bahkan orang-orang yang non Islam pun mereka ikut taat. Karena apa? Benar-benar Piagam Madinah itu toleran, walaupun kepada bukan non Islam. Dan orang-orang yang non Islam yang berada di Madinah merasa merasa benar-benar terjaga gitu, walaupun mereka dalam lingkungan Islam. Itulah Islam. Jadi sangatlah salah besar, kurang tepat menurut pandangan saya jika Islam adalah agama yang membantai dalam peperangan. Itu kenapa terjadi perang? Karena waktu itu terdesak.
Nah, jadi perang itu dijadikan sebagai jalan terakhir oleh Nabi. Oleh karena itu, berbahagialah kita sebagai umat Islam, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, membawa ke jalan keindahan, membawa jalan ruang dan waktu yang sangat luar biasa. Dan Islam adalah agama yang akan menyelamatkan kita dari awal sampai akhir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Bila taufiq wal hidayah wal barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.